Yang pertama, permohonan maaf ingin saya sampaikan kepada Bapak, Pak Adli. Ya, saya maklumi dalam situasi dan kondisi sehingga saya acak-acakan kalau menurut saya, karena baru saja dapat kabar bahwa Bapak ya bisa mengisi agenda kegiatan sampai full sesuai rencana. Itu saja barangkali yang saya sampaikan, namun karena waktu banyak yang ingin, tapi insya Allah dalam waktu yang baik kesempatan, mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan satu keberkahan buat kita semua. Untuk itu saya berikan waktu seluas-luasnya ke Pak Padli, karena ini sesuatu yang langka. Barangkali Bapak injak rumah saya, ketemu dengan warga. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan juga mungkin pengurus ranting dan tokoh masyarakat di sekitar Cicadas. Memang saya mohon maaf karena tadinya bisa, ini kaitannya juga dengan pembangunan juga nih, mau ketemu dengan Dubes Qatar, melobi untuk ikut menyumbang, membantu masjid di Jonggol sebenarnya. Dan kita yang paling penting kan silaturahim. Kalau aspirasi kita bisa tahu lah kira-kira apa. Di depan jalan aja, jalan ke sini aja kita udah tahu kira-kira masalahnya di sini. Ya, dan sambil ngobrol tadi udah kita tahu di jalannya kok hancur-hancuran seperti ini, gimana kira-kira. Dan mungkin kalau menurut saya memang khusus di daerah Cicadas, Wana Heran, karena ini memang lokasi industri juga, perlu ada semacam perlakuan khusus mungkin ya. Pertama, masalah ini peruntukan kawasannya memang waktu itu untuk industri, tapi di sisi lain juga perumahan sudah masuk ke sini dan permukiman juga. Kalau jalan itu hanya diaspal sudah pasti rusak dalam beberapa waktu pendek. Harus ada beton, pembetonan juga harus mungkin spesifik, karena kalau kita lihat truk-truk yang jalan di sini juga luar biasa besar-besar. Jadi saya kira ini tugas berat Pak Adi Suwardi ini khususnya. Siap. Membawa aspirasi dari Cicadas Wana Heran, khususnya terkait dengan pembangunan perbaikan jalan di sini. Nah, kalau di sini daerah industri, kita harus bisa agak sedikit meminta kepada perusahaan-perusahaan besar yang memang mereka mempunyai banyak keuntungan dan mereka komersial. Itu untuk meminta tidak hanya, kalau CSR kan normal, itu corporate social responsibility itu amanat undang-undang. Tapi kalau masalah jalan itu kan masalah yang sebenarnya ekstra. Jadi harusnya di sini mereka mengeluarkan CSR plus gitu. Kalau perlu ada surat dari kepala desa, saya menyurati perusahaan-perusahaan itu juga saya siap. Nanti kita surati Pak. Kita surati dari DPR Pak. Karena ini bagian dari aspirasi wilayah kepada langsung perusahaan-perusahaan, kepada headquartersnya, kepada markas besarnya gitu loh. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan. Saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan kawan-kawan sehingga saya terpilih di DPR RI. Sayang sekali kita hanya bisa 1 kursi, padahal kurang 10.000 kita bisa 2 kursi. Ya. Di dalam Pilpres kemarin juga banyak kekurangan, bahkan ada kecurangan-kecurangan yang kita laporkan dan kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada keterbatasan kita. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, maka itu hasilnya adalah final dan mengikat. Karena dia final dan mengikat, dan kita harus patuh sebagai warga negara, ibu-ibu dan bapak-bapak dan sekalian. Jadi kita melihat bahwa pemerintah sekarang ini adalah satu pemerintahan yang saya kira perlu kita dukung kalau mau membantu masyarakat. Tapi kita juga perlu awasi, kritisi. Kalau kita kritisi itu artinya kita juga sayang sama bangsa ini. Memang dalam 100 hari terlalu banyak masalah. Kita lihat harga BBM naik, padahal harga minyak dunia turun, harga listrik naik, harga LPG naik, sekarang harga beras juga naik, luar biasa. Tidak pernah harga beras naik se-ekstrem ini di dalam sejarahnya. Meskipun kalau harga beras naik harusnya yang untung adalah petani, tapi kenyataannya petani tidak untung sama sekali. Jadi mudah-mudahan Pak, kita berharap manajemen dari pemerintah ini bisa diperbaiki. Karena kalau kita lihat, kalau tidak diperbaiki ini akan menimbulkan gejolak dan masalah-masalah besar di depan. Ini yang saya kira kita tidak punya niat sedikit pun untuk
melakukan manuver-manuver politik yang merugikan kepentingan rakyat, tetapi kita juga ingin memperbaiki kinerja pemerintah melalui kritik yang kita sampaikan. Jadi ini, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melihat khususnya peran dari Partai Gerindra baik di tingkat nasional, di provinsi, yang mudah-mudahan kalau kita melihat trennya, target kita 2019 Partai Gerindra ingin menjadi pemenang pemilu. Kita sekarang ini nomor 3, ya ambisi kita, cita-cita kita, perjuangan kita ingin di 2019 itu menjadi partai pemenang pemilu nomor 1. Dan jalan ke arah itu saya kira insya Allah sangat terbuka kalau kita betul-betul membangun dari sekarang, melakukan kerja yang bisa dilihat oleh masyarakat dari sekarang, melakukan turun ke bawah, bukan hanya menjelang pemilu, tapi dari sekarang. Saya selama reses ini aja sudah 14 kali saya turun. Kewajiban reses hanya 10 kali. Ya, saya kira masih ada, mungkin saya akan turun sekitar 5-6 kali lagi. Dan begitu juga kalau tidak ada reses pun, kalau ada kesempatan saya turun. Dan tidak perlu sebenarnya pakai panggung-panggung itu, yang penting kita datang ke rumah-rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.